Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Putra Pratama dari Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2002. Nah, tujuan kali ini saya ingin memaparkan gambaran umum penelitian untuk tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Prinsip Makosyid Syariah pada pengelolaan limbah sebagai upaya pelestarian lingkungan, studi kasus pada PT Pakar IPAL Indonesia. Nah, masalah penelitian yang akan saya bawa yaitu adalah berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024, volume timbulan limbah industri di Indonesia terus meningkat seiring dengan akselerasi sektor manufaktur. Meskipun regulasi pengelolaan limbah sudah diperketat, pencemaran lingkungan tetap menjadi tantangan besar yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas model pengelolaan limbah saat ini dan bagaimana nilai-nilai etika, khususnya prinsip syariah, dapat diintegrasikan untuk memperkuat komitmen pelestarian lingkungan. PT Pakar IPAL Indonesia sebagai entitas yang bergerak di bidang instalasi pengelolaan limbah air limbah memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya pengolahan limbah seringkali hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban regulasi teknis semata. Terdapat tantangan dalam transformasi operasional perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai hifzul albiyah, yaitu menjaga lingkungan, yang merupakan bagian dari makosyid syariah. Implementasi prinsip ini menjadi sangat relevan eh, mengingat tuntutan pasar global terhadap industri yang ramah lingkungan dan beretika kini semakin tinggi. Meskipun konsep makosyid syariah sering diasumsikan hanya berlaku eh, pada sektor keuangan, penelitian terdahulu mulai menunjukkan urgensi penerapan dalam aspek lingkungan. Sebuah studi terkait makosyid menunjukkan bahwa perlindungan terhadap alam merupakan bagian integral dari perlindungan terhadap jiwa, Hifzun Nas, dan keturunan Hifzun Nasl. Namun, pemahaman praktis ini mengenai bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan secara teknis dalam pengolahan limbah di lapangan masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan eh, penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pengolahan limbah di lapangan masih dapat menjadi pondasi dalam operasional pengolahan limbah yang berkelanjutan. Penelitian ini menjadi urgensi untuk menganalisis bagaimana integrasi prinsip makosyid syariah pada PT Pakar IPAL Indonesia mampu menjadi solusi komprehensif atas masalah lingkungan. Mayoritas riset ini diharapkan dapat menghasilkan model pengolahan limbah berbasis makosyid yang efektif bagi manajemen perusahaan, sektor industri serupa, dan masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga membawa maslahat bagi kelestarian alam secara jangka panjang. Baik untuk metode penelitiannya, untuk jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana
prinsip makosid syariah diimplementasikan secara nyata dalam operasional pengolahan limbah di PT Pakar IPAL Indonesia. Nah, untuk sumber datanya itu ada data primer, yaitu hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan hasil observasi langsung terhadap pengolahan limbah di lokasi perusahaan. Nah, yang kedua itu ada data sekunder, dokumen integral perusahaan terkait SOP, laporan keberlanjutan, lalu profil perusahaan, regulasi pemerintah terkait limbah, serta literatur dan jurnal ilmiah mengenai makosid syariah dan juga lingkungan. Selanjutnya itu ada subjek penelitian yaitu manajemen PT Pakar IPAL Indonesia, direktur atau manajer operasional yang memahami kebijakan strategis perusahaan, lalu staf teknis lapangan, tak karyawan yang mengelola unit pengolahan limbah untuk melihat implementasi teknis. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama yaitu wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur untuk menggali persepsi dan praktik makosid syariah. Selanjutnya observasi lapangan, pengamatan langsung terhadap fasilitas IPAL dan alur kerja untuk mencocokkan antara teori dan juga praktik. Selanjutnya yaitu dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto kegiatan arsip kebijakan dan sertifikasi lingkungan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis data. Nah, untuk pertama reduksi data, menyaring dan memilih data penting dari hasil wawancara dan dokumentasi. Kedua, penyajian data, menyusun narasi atau matriks tematik untuk mengelompokkan jawaban dan pola. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan, menyusun interpretasi dari temuan lapangan untuk menjawab fokus penelitian. Nah, penelitian ini juga menerapkan triangulasi data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjamin keabsahan temuan penelitian. Terakhir yaitu objek penelitian. Yang pertama yaitu implementasi prinsip makosid syariah, itu variabel X-nya, serta sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu untuk variabel Y-nya. Ya, mungkin sekian saja untuk eh, video presentasi terhadap GUP tugas akhir saya. Jikalau ada kesalahan penyebutan kalimat kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.